Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perilaku tercela itu bernama hasad. Apa itu hasad? Yaitu mengharapkan hilangnya suatu nikmat dari orang lain. Ada pula yang mengatakan bahwasanya hasad itu yaitu kebencian terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Bila definisi yang pertama itu, ketika kita mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, itu definisi yang dijelaskan oleh kalangan para ulama ahli ilmu. Adapun kebencian terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, itu merupakan definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, jadi sekedar kita membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah termasuk dalam kategori hasad. Dan sikap hasad itu adalah haram. Mengapa? Karena Rasulullah SAW telah melarang sifat hasad itu dan memperingatkan umatnya. Hasad ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi yang selalu membenci, mendengki manusia atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, ada banyak sekali dampak negatif dari perilaku hasad ini. Di antaranya adalah hasad itu adalah penentangan terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Karena orang yang hasad itu benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang didengkinya. Kemudian dampak yang lain adalah orang yang hasad, dia akan selalu berada dalam kegundahan dan kesempitan hati. Karena kita mafhum bersama bahwa nikmat Allah kepada hambanya itu tidak terhitung jumlahnya. Setiap kali orang yang hasad itu melihat kenikmatan pada orang yang didengki, ia pun hasad, ia pun mendengkinya, dan ia pun benci jika kenikmatan itu ada padanya. Oleh karena itu, ia akan selalu berada dalam kegundahan. Beginilah keadaan orang yang mendengki itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang demikian. Kemudian juga dampak yang lain, orang yang hasad itu akan berbuat kezaliman kepada orang yang didengki, karena ia akan selalu berusaha menyembunyikan kenikmatan Allah yang dimiliki orang yang didengkinya, atau bahkan ia menghilangkan kenikmatan darinya. Dengan demikian ia menggabungkan, ia menghimpun antara sifat dengki dan permusuhan. Dampak yang lain, sobat Muslim yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa seorang yang mendengki itu, atau seorang yang hasad itu, serupa dengan orang-orang Yahudi yang senantiasa berbuat hasad atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia. Dan seorang yang pendengki itu akan meremehkan nikmat Allah pada dirinya. Kenapa, sobat Muslim? Karena ia senantiasa melihat orang yang didengkinya itu lebih sempurna dan lebih utama rezekinya, sehingga ia meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya, dan ia tidak bersyukur atas nikmat Allah kepada dirinya. Dan yang terakhir, bahwa seorang
yang berbuat hasad itu akan menunjukkan kekurangan orang yang dia dengki, dan bahwa ia seorang pribadi yang tidak menyukai kebaikan untuk orang lain. Bahkan ia termasuk orang rendah yang hanya memandang dunia. Apabila ia mau melihat akhirat, maka ia akan meninggalkan perbuatan hasad itu. Sobat muslim yang dirahmati Allah, bagaimana sekiranya sifat hasad itu apabila terjadi dalam jiwa kita tanpa kehendak kita, maka apakah obatnya? Sobat muslim yang dirahmati Allah, ada dua obat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita berpaling dari sifat hasad itu secara total dan berusaha untuk melupakannya. Serta sobat muslim, kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Kemudian obat yang kedua adalah kita merenungkan dan kita memperhatikan bahaya sifat hasad ini. Kenapa sobat muslim hal ini penting? Dikarenakan apabila kita merenungkan bahaya dari suatu perbuatan, maka akan menyebabkan kita menghindari perbuatan tersebut. Kemudian kita mencoba atau berupaya untuk mencintai kebaikan pada orang lain dan berlapang hati terhadap apa yang Allah berikan. Apakah sifat ini lebih baik ataukah mengawasi nikmat Allah pada orang lain, kemudian senantiasa berada dalam kegundahan dan kemarahan terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain?